Halo teman-teman, welcome to Altcoin Update. Pada video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dari altcoin. Saya akan coba bahas 3 altcoin ya, yaitu ada BONG, lalu Floki, dan juga PP ya. Pada video kali ini kita akan coba bahas dari salah satu sektor yang paling outperform ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya ya. Nah memang nggak bisa kita pungkiri, semua sektor masih belum jalan ya, altcoin masih belum mulai. Tapi kita bisa lihat bahwa meme coin season ini sudah running sejak beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan kita lihat dari bulan April sudah pada banyak yang berterbangan. Jadi kita akan coba bahas, lihat prospeknya bagaimana. Jadi langsung aja kita akan coba cek ya. Dari yang BONG pertama kali. Kita lihat untuk BONG ini pergerakannya dibandingkan 3 altcoin yang akan kita bahas pada video kali ini pergerakannya paling lemah ya. Tapi yang paling lemah ini bukan berarti yang paling tidak menarik gitu ya. Semua punya sisi menariknya masing-masing. Tapi kalau kita lihat untuk pergerakan dari BONG secara overall, kita cuma melihat dia cuma bergerak dalam satu area channel ya. Kita lihat dia sudah beberapa kali retest di area channelnya. Ini di daily time frame ya. Kita akan coba fokus kepada weekly time frame. Ini sudah retest 3 kali di area supply 1, 2, dan 3. Lalu kita juga retest 2 kali di area support. Sehingga ada potensial kita mungkin akan retest dulu di area demand kuatnya sebelum kita melanjutkan kenaikannya seperti itu. Ya, kita lihat di daily time frame apa yang penting. Saya akan coba hapus dulu untuk bentar ya. Untuk trend lainnya saya akan coba hapus dulu dan kita akan coba fokus sama price action yang baru-baru ini terjadi ya. Kita lihat di sini ada area moving average 90 yang coba saya tambahkan dan harga tampaknya agak struggling ya untuk bertahan di area moving average 90-nya. Sehingga bisa kita coba tarik garis atau mencari area support penting mana lagi ya. Saya mendapati di sini ada area support penting ya, flipping area di 0,21, kurang lebih Anda bisa tambah sendiri nolnya, 0,21 sampai 0,2. Kita akan coba fokus sama 0,2 aja ya, kita akan bulatkan. Nah, di sini ada area bulat ya 0,2, tapi kalau terlalu tinggi ya kita boleh bulatkan 0,21 pas. Nah, di bawah ini ada area support penting. Ada potensial memang untuk BONG itu akan turun sedikit lagi ke area supportnya sebelum dia akan rebound lagi ke atas, seperti itu. Kalau kita lihat di area RSI-nya pun sudah masuk area netral ya, bahkan di bawah area 50, sehingga kita bisa consider untuk harga di bawah 50 itu harga yang cukup murah ya, karena kita lihat terakhir kali kita berada di bawah 50 itu di bulan April kemarin ketika harga masih jauh di bawah ya. Sekarang sudah lebih tinggi untuk harganya. Jadi ketika harga di bawah 50 bisa kita kategorikan sebagai harga yang cukup murah untuk saat ini. Tinggal nanti kita lihat untuk reversalnya bagaimana di altcoin ya, terutama karena altcoin kecil seperti meme coin ini juga akan mengekor dari pergerakan dari Ethereum dan juga total tiganya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa coba perhatikan di area 0,21 sebagai area support pentingnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita akan coba lihat di time frame H1-nya masih belum ada yang menarik ya. Secara structure masih bearish, jadi saya nggak banyak bahas untuk time frame kecilnya. Lalu yang kedua kita coba lihat untuk meme coin yang lainnya, yaitu Floki ya. Di Floki ini pergerakannya jauh lebih kuat daripada BONG ya, karena kita bisa lihat ini pergerakannya terlihat jelas di uptrend bukan membentuk channel seperti itu. Namun yang kita bisa lihat di sini untuk time frame daily-nya bahwa Floki ini sekarang agak kepentok di area resistennya di 0,3 kurang lebih ya. Ini ada area resisten dan ini juga dia kepentok 2 kali di area resistennya, sehingga ada potensial untuk Floki akan coba retest di area support pentingnya. Kita akan coba cari area support pentingnya ya setelah dia berhasil breakout area trendline ini. Untuk area support pentingnya saya melihat di sini ada area support ya, karena kita beberapa kali holding di sana. 1 kali holding, 2 ini sebagai resisten. Lalu di sini kita juga holding ya sebagai area support. Sehingga ada potensial kalau dia turun, dia juga akan turun ke area 0,16 sebelum kembali melanjutkan kenaikannya, seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman lihat juga di sini bahwa kita sebenarnya cukup respect dengan area moving average 90 ya di sini ya. Mendekati area moving average selalu ada reaksi harga.
Dan kita bisa lihat mungkin kalau dia mau turun untuk mengejar area demand yang terdekat ya, mungkin akan terjadi hanya flash out saja ya, atau membentuk doji saja, setelah itu dia akan bertahan di area moving average-nya. Kita lihat tipikalnya sebelumnya seperti itu, dan ada potensial dia akan terjadi lagi. Jadi momentumnya akan berulang, dia mungkin akan flash out dikit ke area demand di sekitar 0,16, 0,17, setelah itu dia akan kembali rebound atau reversal. Dan di momen itu teman-teman bisa coba chip in ya, atau masuk kembali di cryptocurrency Floki ya, kalau teman-teman punya high conviction di cryptocurrency sektor meme coin ini, seperti itu. Untuk targetnya sih kurang begitu menarik ya menurut saya. Kalau kita coba tarik dari area low, sebenarnya kita sudah dekat dengan area 2618. Target terdekatnya sih nggak bisa terlalu jauh, di sekitar 0,38, ini menjadi area target berikutnya ya. Jadi kita cuma punya sekitar 70% ya dari harga sekarang untuk proses kenaikan targetnya. Ini untuk target terdekat yang pertama ya. Tapi kalau target yang di 0,38 ini tembus, kita mungkin bisa coba tarik ya untuk Fibonacci dari area swing yang terakhir ya. Ini bisa menjadi lebih tinggi, dan mungkin ini akan terjadi kalau nanti altcoin season itu sudah dimulai ya. Jadi kita nggak mau berandai-andai untuk mencari target terjauhnya. Saya hanya melihat untuk target terdekatnya kita harus bisa flip out dari area resistennya, close dengan proper, sehingga kita bisa mencari area next targetnya seperti apa. Dan ada potensial memang kita membentuk area cup and handle ya di sini. Ini sebagai area cupnya, dan sekarang sedang perform untuk membentuk area handle-nya sebelum dia bisa breakout ke harga yang lebih tinggi lagi. Ini menjadi skenario kedua yang cukup menarik di cryptocurrency Floki ini. Jadi itu aja yang bisa saya bahas ya dari Floki. Di 1 jamnya saya juga belum melihat ada tanda-tanda yang menarik ya. Ini masih bearish, strong bearish ya. Secara tren masih lower high lower low. Di sini kita melihat masih belum begitu menarik. Strongly bearish, mungkin ketika dia rebound mungkin hanya naik untuk membentuk lower low yang lebih rendah lagi. Seperti itu. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin punya crypto di Floki dan sedang tersangkut ya, karena buy-nya di atas. Sudah minus 30% kalau teman-teman buy di harga pucuk atas. Seperti itu. Lalu next, kita bahas yang terakhir, yaitu ada PP. PP ini yang paling spesial ya dari semua altcoin. Pergerakannya dia sangat kuat, tidak membentuk channel, dan dia sudah membentuk high yang baru, seperti itu. Dia tidak terpentok area resisten yang terakhir ya, dia sudah breakout, dan sekarang ini prosesnya hanya pullback sebelum lanjut naik lagi ke harga yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya pullbacknya ini bisa sampai di berapa gitu ya. Dan saya melihat di sini untuk area support ya, atau resisten become support yang terdekat itu ada di area 0,1 ya. Ada area confluence yang cukup banyak. Di sini ada area order block, lalu resisten become support, dan juga di sini ada area moving average 90 juga yang bertepatan di 0,01. Dan teman-teman tidak bisa lupa 0,01 itu merupakan area psikologis juga, sehingga teman-teman bisa pertimbangkan area tersebut sebagai area akumulasi yang cukup ideal di cryptocurrency PP ini. Sekitar 18% sampai 25% dari harga sekarang, seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat juga ya, ketika PP ini masuk di area moving average 90, tampaknya ini cukup respect ya. Kita lihat di sini sebagai area bentar ya, saya gambar ini. Ini sebagai area supply, lalu dia menjadi support ya. Dia berusaha juga bertahan ya, setelah itu dia drop, lalu dia naik sedikit berkonsolidasi di area moving average 90. Setelah itu dia breakout ya, naik ke atas impulsif. Dia turun secara perlahan mendekati area moving average 90, setelah itu kita lihat dia rebound lagi ke atas. Dan teman-teman bisa juga simpulkan ya, kalau nanti kita mendekati area moving average 90, di sini mungkin akan ada reaksi lagi yang sama seperti sebelum-sebelumnya, sebelum lanjut lagi ke atas. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan area moving average 90 ini cukup direspek dengan baik ya oleh Crypto PP. Jadi teman-teman bisa perhatikan area tersebut dan confluence-nya. Lalu di 1 jamnya, PP ini lebih menarik ya. Ketika dia drop, dia selalu membentuk base ya seperti ini, atau konsolidasi area sebelum dia drop ke bawah. Dan di sini kita melihat dia juga membentuk konsolidasi area ya, secara tidak langsung dia membentuk konsolidasi area. Tinggal kita menunggu apakah dia nanti berhasil untuk rebound dan breakout ke atas, atau malah breakdown ke bawah ya, membentuk lower low yang baru seperti itu. Jadi 2 skenario ini bisa teman-teman pertimbangkan. Tapi buat teman-teman yang memang ingin masuk di spot market ya untuk PP,
teman-teman bisa tunggu di area yang lebih murah, sekitar 25% di bawah, seperti itu. Jangan coba ambil-ambil di harga sekarang kalau teman-teman mau investasi, karena harga sekarang cukup tanggung dan tidak ada support kuat yang bisa menahan harga PP untuk kembali melakukan kenaikannya. Satu area resisten yang penting di sini, saya melihat ada satu area supply yang cukup penting, dia sudah beberapa kali retest dan gagal breakout, jadi ini kita bisa jadikan sebagai area target penurunannya. Jadi ketika dia naik sampai area 0,13, mungkin dia akan reject dan kembali melakukan penurunan ke bawah menuju area target di daily kita. Kurang lebih seperti itu untuk PP ya. Semoga yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman bisa dapat insight-nya dengan cukup jelas dan teman-teman bisa coba mencari untuk area buy yang ideal seperti referensi saya. Mungkin teman-teman bisa analisa ulang lagi. Seperti itu ya. Buat teman-teman yang mau join di grup Discord kita, teman-teman bisa klik link yang ada di pin komen, sudah saya sertakan untuk linknya. Jadi saya biasanya lebih sering update di sana untuk altcoin dan Bitcoin Ethereum, pergerakannya seperti apa, dan money flow-nya terutama. Biasanya juga saya update secara harian di sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis dan see you on next video. Bye-bye.